Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Sudah, Pak. Sudah. Sebelum kita melakukan pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipimpin oleh Riza. Silakan Riza. Berdoa selesai. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian untuk hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, baik. Sebelum kita melakukan pembelajaran, saya absen terlebih dahulu. Yang pertama, Abelia. Tidak berangkat. Oh, tidak berangkat. Izin. Oke. Alvina. Hadir. Kalian sudah makan belum? Belum. Mudah-mudahan nanti bisa makan, kemudian kalian bisa sehat, menjalankan aktivitas. Jangan lupa berdoa, minta doa restu sama orang tua sehingga apa yang kita miliki itu dapat berkah. Untuk hari ini yang kita pelajari yaitu mengenai alat pengukur laju alir atau flow meter, pelajaran alat industri kimia. Cakupannya nanti kita dapat mengetahui pengertian flow meter, pemasangan flow meter, jenis flow meter, yaitu differential pressure flow meter. Kemudian kompetensi dasar dan indikatornya adalah menerapkan penggunaan peralatan pengukur laju alir. Indikatornya menentukan jenis alat pengukur laju alir. Tujuan pembelajarannya adalah berdasarkan pernyataan tentang ciri-ciri alat pengukur laju alir, peserta didik menentukan jenis-jenis alat pengukur laju alir dengan tepat. Langkah pembelajaran kita itu bisa mempelajari bahan ajar dan video dari rumah yang kemarin sudah dikirim ke WA Group dan evaluasi. Kemudian penilaiannya nanti ada penilaian sikap yaitu jujur, disiplin, kemudian pengetahuan nanti bisa dari LKPD materi dan evaluasi. Dan siap ya nanti? Siap, Pak. Dalam pembelajaran. Coba perhatikan gambar berikut ini. Apakah sumber air di rumahmu? PDAM. Ada yang PDAM, ada yang sumur. Kalau di PDAM biasanya ada alat seperti ini. Alat apa ini? Meteran air, betul. Apa yang dihitung dari meteran air? Satuannya? Betul, volume besarannya. Satuannya? Siapa yang jawab itu? Alvina Gambayati. Alvina. Apa Alvina satuannya? Meter, Pak. Meter kub, betul. Ini kalian mempelajari flow meter, salah satunya tadi adalah meteran air, yaitu pada pengepakan cairan secara otomatis. Coba perhatikan video berikut ini. Ini alat filling namanya. Filling itu berarti mengisi suatu fluida atau cairan secara otomatis. Tapi kalau ada kasus seperti ini, di industri air minum kemasan 650 liter, ada proses namanya filling, yaitu memasukkan air ke dalam kemasan secara otomatis. Maka dapat dideteksi oleh flow meter, sehingga dapat dicek pompa maupun mesinnya, apakah pompa dan mesinnya bagus apa tidak, sehingga produknya dapat terjaga kualitasnya. Nah, dari sini ada nggak pertanyaan yang menggugah pikiranmu? Ananda. Fungsi pompa. Ada yang tahu? Di sini ada flow meter, ada pompa. Silakan. Anggit, mendorong cairan, Pak. Oh, mendorong cairan. Oke, disimpan dulu ya. Kemudian ada pertanyaan lain. Siapa namanya? Alvina. Gimana, Vin? Apa itu flow meter? Oh, tadi belum tahu flow meter ya? Oke, ada yang tahu flow meter itu apa? Siap, Asia. Mengukur kecepatan aliran. Oke, ditampung dulu ya. Oke, itu berarti ada 3 pertanyaan bagus. Tadi juga sudah dijawab oleh teman-temanmu. Ada fungsi pompa, flow meter itu apa, kemudian mengapa dapat mendeteksi air kemasan. Oke, ditampung dulu ya. Nanti kita jawab di akhir pembelajaran setelah kalian berdiskusi menggunakan LKPD. Kemudian kita bagi ada 3 kelompok, yaitu kelompok A, 4 orang, Abelia, Ahmad Syarif, Alvina, Amandia. Karena kalian sendiri-sendiri tidak kumpul, diskusi kalian ada di WA Group yang sudah
dibuat oleh Pak Andi dan kalian sudah dimasukkan di dalamnya. Gitu ya. Saya beri waktu untuk menyelesaikan LKPD dan diskusi kalian di grup WA. Nanti Pak Andi akan membimbing kalian di grup WA apa kesulitan kalian. Nggak usah dimatikan Zoom-nya. Kemudian kalian diskusi melalui chatting di grup WA kalian masing-masing. Saya tunggu kalian di grup WA. Linknya sudah saya berikan di grup WA mengenai LKPD. Ayo cepet. Silakan diskusi di ini. Link untuk LKPD sudah saya berikan. Ya, saya operatornya ya. Kelompok E. Gimana? Sudah selesai? Sudah, Pak. Kalau sudah, silakan hasilnya dikirim ke grup WA saja. Sekarang. Ya, sekarang. Silakan dikirim ke grup WA masing-masing. Nanti untuk LKPD yang A itu nanti saya ambil untuk saya masukkan ke presentasi dan kalian nanti membacakan presentasinya. Ini yang sudah kirim kelompok A. Sudah, Pak. Terima kasih. Ditunggu yang lain dulu, nanti kita presentasikan bersama. Ini saya ambil dari kalian, saya copy ke sini ya. Oke. Selanjutnya, ini dari kelompok A. Silakan presentasikan apa yang sudah kamu buat. Bisa dibaca di screenshot kamu mengenai hasil diskusi kalian. Ini saya ambil dari diskusi kelompok A. Silakan dibacakan untuk kelompok A. Siapa? Riza. Alat ini digunakan untuk mengetahui adanya suatu aliran material dari material yang mengalir dalam jangka waktu tertentu. Oke, jawabannya apa? Flowmeter. Oke, dari yang A ini, LKPD 1 yang A ini, kira-kira ada pertanyaan? Ada, Pak. Siapa namanya? Ananda. Ayo dah. Apa pertanyaan dah? Pak, flowmeter itu satuannya apa ya, Pak? Satuan flowmeter. Ada yang tahu? Meter kubik per menit. Meter kubik per menit. Ada lagi? Dan yang lain? Meter per sekon. Meter per sekon. Betul. Ada lagi? LPM liter per menit. Liter per menit. Betul ya? Untuk flowmeter itu ada yang kecepatan aliran, ada yang massa atau volume. Jadi flowmeter ini alat untuk mengukur laju air itu bisa banyak sekali. Dan tergantung dengan alatnya, yaitu bisa liter per menit, bisa kilogram per menit. Yang penting adalah suatu besaran yaitu massa, kecepatan atau volume per waktu. Itu. Oke, betul sekali. Untuk LKPD yang C ini dari kelompok yang C, silakan. Differential pressure meter. 1. Adanya suatu penghalang aliran yang mempunyai lubang dengan diameter yang berbeda dengan diameter pipa. Jawabannya? 2. Jawabannya dulu? Jawabannya ya. Oke, lanjut. 2. Terjadi perubahan tekanan upstream dan downstream. Jawabannya? Jawabannya ya. Oke, terakhir. 8. Menggunakan hukum Pascal. Jawabannya tidak. Oke, ada kelompok lain yang berbeda dengan kelompok C ini? Sama? Ada nggak pertanyaan dari differential pressure flowmeter ini? Ada pertanyaan? Ada, Pak. Pertanyaannya apa? Ananda. Wah, Ananda itu rajin sekali. Ananda, ayo.
Mengapa kalau tekanannya tinggi, kecepatannya kecil, Pak? Mengapa kok tekanannya tinggi, kecepatannya kecil? Ini ada yang tahu dulu sebelum Pak Andi jawab? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Ini coba perhatikan di depan bahwa kalau tekanannya tinggi, maka kecepatannya kecil. Ini seperti hukum Bernoulli bahwa tekanannya tinggi, kecepatannya kecil. Kalau tekanannya kecil, maka kecepatannya besar. Ini seperti kita pada saat menutup selang atau pipa, maka itu menjadi besar. Karena apa? Pada saat ditutup, tekanan di dalam pipa itu besar. Nah, maka di dalam pipa itu kecepatannya kecil. Dan di luar pipa itu kecepatannya besar. Maka keluarnya itu sangat kencang. Paham ya? Paham. Saya ambil dari kelompok 1, tapi kita buat bersama-sama, kita baca bersama-sama. Betul. Yang kelima? Yang kelima, Toto, betul. Yang keenam, yaitu Vikon. Betul ya? Kita lihat ciri-cirinya masing-masing di yang kelima. Ini ciri-cirinya. Kalau tadi Venturi Tube, kira-kira cirinya apa? Pipa di dalamnya ada dua penampang yang berbeda-beda, ada yang besar, ada yang kecil, kemudian besar lagi. Oke, dari tadi apa itu flowmeter? Alat untuk mengukur laju alir. Alat untuk mengukur laju alir. Kemudian bagaimana memasang flowmeter? Inline dan insertion, betul. Kemudian apa yang dimaksud dengan differential pressure flowmeter? Alat untuk Perbedaan tekanan, betul. Ini yang jenis differential pressure flowmeter tadi apa saja? Ada Vikon, dan sebagainya. Venturi itu. Betul. Ya. Kemudian ini LKPD 2 tadi sudah kalian tulis, kemudian sudah kirimkan ke Pak Andi. Ini pengamatannya adalah 0,8 liter per jam. Satuan dari flowmeter dari percobaan tadi apa? Liter per menit. LPM atau liter per menit. Sekarang silakan kerjakan evaluasi, kemudian di link ini. Iya. Sudah selesai evaluasinya? Sudah. Kalau sudah, tadi saya lihat sudah dikirimkan ke Pak Andi. Hasil evaluasinya sudah bagus. Untuk reviewnya saya kirimkan lewat WA Group. Sebagai kesimpulan, hari ini kita belajar apa saja? Flowmeter, ada flowmeter, kemudian jenis-jenis flowmeter, pemasangan flowmeter. Oh ya, tadi ada yang belum dijawab tadi di awal pertanyaan, apa itu flowmeter? Berarti alat untuk mengukur laju alir. Kemudian mengapa flowmeter dapat mendeteksi air kemasan yang berkurang? Berarti kalau flowmeter berkurang, biasanya air kemasannya berkurang. Kalau flowmeternya normal, benar tadi yang dikatakan. Kemudian apa fungsi pompa? Itu untuk mendorong cairan. Apakah kegiatan hari ini menyenangkan? Menyenangkan ya. Kemudian apa yang diharapkan kalian di hari esok? Bisa belajar lebih menyenangkan lagi, nanti kasih game dan sebagainya, senang nanti. Untuk besok silakan dipelajari tentang flowmeter magnetik, pelajaran selanjutnya. Kemudian besok kita lanjutkan dengan pembahasan tentang flowmeter yang lain, ada magnetik dan flowmeter. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Silakan dipimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, doa mulai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.